Halo, ini merupakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Studio Desain Interior 4. Perkenalkan, nama saya Niko Manga Yusriwinandari dan di video ini saya akan menjelaskan tentang Studio Desain Interior 4. Perancangan ini merupakan redesain kantor konsultan SA Desain Bali. Nah, di mana sih lokasi dari SA Desain Bali ini? SA Desain ini merupakan interior desain konsultan yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 108. Nah, jadi ini rute untuk ke SA Desain Bali, dimana ini merupakan penampakan SA Desain Bali dari Google Maps, yaitu berada di sebelah selatan arah jalan. Nah, kenapa sih kita memutuskan untuk meredesain kantor ini? Jadi ada beberapa permasalahan yang ada pada kantor ini, yaitu mulai dari desain kantor yang sekedarnya berantakan dan kurang pencahayaan, banyaknya aksesoris interior milik kantor yang diletakkan begitu saja, dan ketersediaan ruang yang kurang efektif. Di samping permasalahan tersebut, SA Desain memiliki ciri khas desain tersendiri, yaitu etnik Nusantara style. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, perancang akan memaksimalkan tingkat produktivitas dengan membawa suasana ruang tradisional yang autentik dan menggambarkan karakter kantor dengan pemaksimalan elemen interior yang ada. Nah, untuk menunjang tema, apa sih yang dibutuhkan dari redesain kantor di konsultan interior ini? Nah, menurut analisa, yang dibutuhkan adalah menghadirkan suasana nyaman yang sederhana. Jadi, pertimbangan penggunaan konsep casual itu berfungsi untuk memaksimalkan ruang, di mana gaya ini simple dan tidak ribet, memberikan kesan lapang pada sirkulasi ruang, nyaman dan bersahabat, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dengan suasana santai. SA Desain memiliki 2 lantai dengan 1 basement. Ini merupakan area basement di mana terdapat kurangnya pencahayaan dan kondisi kantor yang sangat berantakan. Nah, area lantai 1 ini terdapat ruangan toko dan area meeting klien serta dilengkapi dengan toilet yang ada pada area lantai 1. Pada area lantai 2 merupakan area private, di mana area ini hanya dapat diakses oleh staf dan direktur, dan pada lantai 2 hanya terdapat ruangan direktur, staf, dan ruangan administrasi. Nah, untuk gambar existingnya dimulai dari gambar existing dari denah basement. Pada area basement terdapat area penyimpanan, ruang stok barang, dan toilet. Pada denah redesign area basement terdapat penambahan ruangan loker wanita dan pria, area istirahat, dan area pantry. Pada existing denah lantai 1 terdapat area galeri atau toko, area meeting, dan area toilet. Pada redesign denah lantai 1 terdapat perubahan pada entrance dan penambahan area front office. Pada denah existing lantai 2 terdapat ruangan direktur, ruang administrasi, dan kantor. Nah, yang terakhir untuk denah redesign lantai 2 itu terdapat penambahan toilet untuk direktur dan untuk staf. Pada redesign fasad bangunan, material yang digunakan yaitu material kayu, material tembok dengan finishing cat white off, dan material clear glass pada kusen jendela dan pintu yang terpampang pada fasad bangunan. Setelah itu, terdapat potongan AA dan potongan CC. Pada rencana plafon redesign kantor ini menggunakan plafon gypsum dengan cat putih finishing matte, menggunakan plafon expose dak beton pada area penyimpanan barang, plafon gypsum dengan cover ranting kayu finishing natural wax itu ada pada entrance,
dan menggunakan lumbering crewing itu ada pada area rapat pada lantai 1. Pada rencana dinding terdapat dinding beton dengan finishing cat, dinding keramik, serta dinding batu paras dan dinding konkrit polis atau biasa disebut dengan dinding semen polis. Pada rencana lantai terdapat lantai semen polis, lantai konkrit motif teraso dengan warna abu-abu, lantai vinil pada tangga, lantai batu andesit pada toilet, batu kecil kerikil, serta keramik anti-slip ukuran 30x30 cm pada toilet. Nah, setelah itu ada detail ruang direktur, serta detail ruang pada ruang kantor atau ruang staf. Nah, setelah pembahasan gambar kerja, saya akan menjelaskan tentang 3D visualisasi dari redesign kantor SADesign ini. Nah, yang pertama ada area basement, di mana pada area basement ini terdapat wastafel. Setelah itu ada mini locker. Setelah mini locker itu ada area pantry, dan terdapat area locker pria dan locker wanita. Pada area storage menggunakan furniture, di mana materialnya menggunakan material multiple dengan tebal 20 mm dengan finishing lapisan veneer kayu. Pada area istirahat terdapat meja, di mana materialnya menggunakan particle board dengan finishing veneer motif serat kayu natural. Setelah itu pada dudukan menggunakan bangku atau bench dengan material particle board finishing veneer motif serat kayu natural. Setelah itu pada lantai 1 ada area galeri atau toko. Pada area ini dikhususkan untuk area pemajangan dan penjualan aksesoris dari SADesign itu sendiri. Nah, selain itu ada juga area resepsionis. Area ini digunakan sebagai area menerima tamu dan area kasir. Pada lantai 1 juga terdapat area santai. Tempat ini digunakan untuk klien yang menunggu kegiatan agenda meeting atau menunggu direktur, ataupun kegiatan meeting yang santai yang dapat dilakukan di area tribun pada bagian kiri. Setelah itu beranjak ke lantai 2 ada ruang direktur, di mana ruang ini merupakan ruangan privat yang hanya bisa diakses oleh direktur dan diakses oleh staf atau orang lain dengan sepengetahuan direktur. Sebagian besar furniture menggunakan material multiple dengan dilapisi veneer lapisan kayu. Setelah ruang direktur ada area kerja, di mana area ini digunakan oleh staf untuk bekerja, dan area ini merupakan area privat yang hanya bisa diakses oleh staf yang bekerja di SADesign ini sendiri. Nah, yang terakhir ada creative area, di mana area ini digunakan sebagai area multifungsi, dapat digunakan untuk bekerja atau untuk meeting. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Studio Desain Interior 4 beserta asisten dosen yang sudah membimbing saya selama Studio Desain Interior 4 ini.